Bagaimana mungkin aku mencintai seorang anak dari hasil suamiku tidur dengan pelacur di luar sana, kata mertua Harriet. Hai semuanya, selamat datang di Baca Paria, Ima Vandam bercerita. You gonna break my heart, you gonna tear it apart, no matter what you do. Nah teman-teman, mohon maaf karena ceritanya selalu ditunda-tunda, tetapi hari ini kita akan lanjut ya dengan cerita Harriet. Kalau minggu lalu aku bercerita bahwa Harriet mulai bekerja di Manor House dan dia kenal dengan Mary, teman kerja dia, yang mana Mary jauh lebih tua dari dia ya, dan Mary itu tuli. Satu hari di bulan Januari yang dingin, salju pun turun. Harriet masih bersyukur karena dia dipercaya jadi tukang laundry di Manor House. Selain dia digaji dengan sangat baik, di Manor House itu dia boleh makan apa saja yang disiapkan oleh Mrs. Clubley. Jadi Mrs. Clubley ini dia tukang masak sekaligus kepala staf dari semua staf yang ada di Manor House tersebut. Segala macam daging ada, ayam, babi, sapi, itu pokoknya boleh makan, telur boleh makan, teh boleh minum sepuasnya pakai gula, yang mana gula zaman dulu itu kayak sangat mahal sekali gitu teman-teman. Dan karena hal tersebut Harriet itu sangat bersyukur. Dia membandingkan masa-masa dia dengan ketika dia masih di kota, dia bekerja sebagai pelayan, yang mana selain gajinya sangat sedikit, dia pun diperlakukan sangat buruk dan tidak dapat makanan dari bosnya. Gaji dia bekerja di kota, dia hanya mampu membayar kos-kosan dan juga beli makanan berupa roti tawar dan sekedar susu saja. Itu saja yang bisa dia makan setiap hari. Dia tidak mampu membeli daging, buah, dan apalagi gula. Sehingga karena dia sangat mensyukuri apa yang majikan dia itu beri pada semua staf di sana, termasuk Harriet ya. Dia sangat bersyukur sehingga dia rela kerja itu hingga jamnya itu lebih lama dari yang seharusnya. Seharusnya jam 4 itu Harriet sudah boleh pulang, tetapi karena dia itu rajin gitu, seneng banget gitu, selain kalau nyuci itu selalu pakai air panas walaupun musim dingin, jadi nggak kedinginan. Kemudian nyetrika juga ruangannya itu selalu ada perapian sehingga tempatnya itu anget, jadi dia seneng aja gitu. Dan dia sore itu ditemani Mary, dan Mary pun pulang duluan karena sudah jam 4. Mary berkata kepada Harriet, aku pulang duluan, kalau kamu masih mau lanjut terserah kamu, tetapi aku sarankan jangan pulang kemalaman ya, karena jam 5 sore itu sudah gelap gulita. Ini bulan Januari, udah musim dingin, apalagi dengan salju yang mulai turun. Jadi kamu cepet-cepet pulang, takutnya nanti kamu kegelapan di luar sana, terus kamu bisa nyasar, nggak bisa pulang, nanti gimana gitu kan. Lalu Harriet menjawab, baiklah Mary, sambil teriak gitu kan. Terus Mary berkata, Harriet, memang aku tuli, tetapi kamu tidak perlu berteriak-teriak. Kamu cukup menghadap ke aku ketika kamu bicara dengan aku, sehingga aku bisa membaca gerakan bibir kamu. Harriet pun berpikir, iya juga ya, kalau aku teriak-teriak terus ya aku capek juga gitu kan. Oke Mary, hati-hati pulang ya, nanti aku juga akan segera pulang kok, aku cuman mau nyelesain setrikaan ini biar besok aku bisa lanjut dengan setrikaan yang saat ini masih dijemur bajunya, kata Harriet. Oke. Kemudian 1 jam pun berlalu dan ketika jam 5 pun tiba, Harriet turun ya. Jadi tempat dia bekerja itu di lantai atas ya, di lantai 2. Lantai 1 itu dapur. Dan di dapur itu ada Mrs. Clubley, yang mana dia adalah tukang masak serta kepala dapur dan kepala staf semua staf yang bekerja di rumah itu.
Mrs. Clubby pun kaget ketika melihat Harriet baru turun dari lantai atas dan dia pun berkata, "Harriet, kok kamu masih di sini? Ini kan bulan Januari, di luar sudah mulai gelap, salju pun mulai turun. Seharusnya kamu itu pulang dari tadi. Takutnya nanti kamu nyasar atau terjatuh karena salju itu makin tebal." Harriet pun berkata, "Iya, maaf Mrs. Clubby, aku pikir aku cuman mau selesaikan setrikaanku hari ini. Jadi ya udah, besok aku nggak akan pulang telat lagi deh," kata Harriet. "Ya udah, hati-hati ya, segera pulang sana." Kemudian Harriet pun berlalu. Di perjalanan seperti yang sudah dikatakan Mary, begitupun yang dikatakan Mrs. Clubby, bahwa di luar sana sudah sangat gelap teman-teman. Jadi musim dingin itu jam 4 aja sudah kayak maghrib gitu. Apalagi jam 5 udah kayak jam 8, gelap gulita banget di sini itu gitu. Sampai hari ini pun kebayang zaman itu, zamannya Harriet, di mana pepohonan itu masih lebih banyak daripada sekarang dan tidak ada lampu listrik, pasti gelap sekali ya kan. Harriet pun struggling ya, atau dia kesulitan dalam berjalan karena semakin dia berjalan semakin salju itu tebal, jadi sepatu dia itu kakinya masuk itu ke salju, jadi kayak susah banget. Dan dia pun dalam keadaan hamil waktu itu, dan dia terpreset di satu kaki itu masuk ke dalam salju, dan untuk ngangkat lagi gitu kayak susah banget. Kemudian dia pun berkata di dalam hati, kenapa sih nggak dari tadi aja aku pulang? Aku lupa kalau hari ini salju turun begitu lebatnya. Ya udah dingin kayak gini, kayak dia, kata Harriet dalam hati, gerundel istilahnya. Di satu sisi di rumah mertua Harriet, di mana meja makan sudah ditata karena memang jam makan sore sudah akan dimulai. Tetapi mereka tidak mulai makan karena Harriet belum tiba. Jadi tata krama di Inggris itu teman-teman, kalau kita makan bersama itu tidak boleh duluan. Harus semua anggota rumah itu duduk bareng baru mulai makan, nggak boleh duluan. Itu sangat-sangat tidak sopan. Itu tata kramanya orang Inggris ya, kebiasaan orang Inggris. Lalu Noah, suami Harriet, berkata kepada ibunya, "Bu, kita mulai makan duluan lah. Gak sopan nunggu Harriet, pasti dia sebentar lagi datang," kata mertua Harriet. Kemudian Fletcher, kakaknya Noah, kakak ipar daripada Harriet, berkata kepada Noah, "Noah, di luar salju mulai turun lagi. Apa nggak sebaiknya kamu jemput Harriet?" Lalu Noah memandang kepada Fletcher, "Ngapain jemput Harriet? Dia pasti bisa balik sendiri. Habis ngabisin waktu, buang-buang waktu." "Ogah," kata Noah. Tetapi Fletcher itu kepikiran gitu. Jadi sebenarnya Fletcher ini dia jatuh cinta kepada adik iparnya. Tetapi dia pendam karena itu sesuatu hal yang seharusnya tidak boleh terjadi. Tetapi cinta tidak bisa memilih waktu. Tidak bisa memilih pada siapa kita cinta. Jadi dia kepikiran saja gitu. Dan dia pun pura-pura ngambil palu dan paku, bilang kepada ibunya, "Bu, sambil nunggu Harriet, aku mau benerin pintu di gudang ya. Ada kayunya yang jatuh tadi, jadi biar aku benerin aja." Lalu ibunya berkata, "Ya udah sana, tapi kamu bawa lampu ya, kan gelap di luar." "Iya Bu," kata Fletcher. Tetapi ketika dia di luar, bukan dia menuju ke gudang, tetapi dia sebenarnya pergi menjemput Harriet. Kebetulan sekali di ujung jalan sana, Harriet sedang terpuruk, kakinya itu terperosok ke dalam salju sangat dalam dan dia kesusahan untuk mengangkat kakinya. Dia pun melihat sekelebat ada cahaya di kejauhan dan Harriet berteriak, "Halo, somebody there?" Kayak, "Halo, ada orang di sana?" Kayak gitu kan. Dan Fletcher pun menjawab,
Iya, aku, Fletcher, Harriet, kamu di situ aja ya, aku akan ke sana. Teriak Fletcher pada Harriet, dan Harriet pun lega gitu hatinya, istilahnya ya ada yang datang lah jemput dia, walaupun dia berharap suaminya yang datang menjemputnya, tetapi bukan suami, ternyata kakak iparnya yang menjemput. Ya sudahlah, kata Harriet. Dan akhirnya Fletcher pun membantu Harriet, ya sini pegangan ke lengan aku, dan ditarik, dan mereka pun berjalan bareng. Kemudian Fletcher berkata kepada Harriet, Harriet, maafin aku, tapi aku harus bilang sesuatu sama kamu. Tapi aku mohon maaf sebelumnya. Ya, emang ada apa? Kata Harriet. Padahal Harriet itu tiap kali deket-deket dengan Fletcher pun dia merasa ada sesuatu. Ya, deg-degser kayak gitu. Yang sesuatu itu dia tidak rasakan kepada Noah, tetapi justru dia rasakan kepada Fletcher. Tetapi dia selalu menepis hal itu karena dia sudah menikah dengan Noah. Begitu dalam pikiran Harriet tiap kali dia merasakan sesuatu itu, tiap kali dia dekat dengan Fletcher. Fletcher berkata kepada Harriet sambil mereka berjalan, aku nggak tahu apa yang aku rasakan. Yang jelas aku tuh suka kalau ngelihat kamu, dan aku tuh kepikiran kalau kamu tuh kayak tadi gitu, kamu di luar. Aku kepikiran kamu itu takutnya jatuh atau gimana gitu kan. Harriet pun mengerti, dan Harriet menjawab, hentikan Fletcher, aku istri Noah. Aku tahu, kata Fletcher, aku tahu. Tetapi aku harus bilang ini sama kamu. Dan aku punya rencana akan hal ini. Maksud kamu rencana apa? Ya, rencana ini sebenarnya sudah lama aku rencanain sebelum kamu nikah sama Noah. Tapi berhubung aku merasakan hal ini sejak kamu di sini, ya bisa dibilang mungkin benih-benih cinta atau apalah, nggak tahu, kata Fletcher. Aku tuh bingung. Jadi aku pikir aku lebih baik melakukan rencanaku ini secepatnya. Kamu ngomong apa sih? Kata Harriet, jadi nggak ngeh juga gitu maksud perkataan Fletcher tuh apa. Lalu Fletcher berkata kepada Harriet lagi, dari dulu aku tuh sebenarnya pengen pergi ke Amerika. Aku tuh sudah nabung, jadi aku punya cukup uang untuk pergi ke Amerika. Kenapa kamu harus pergi? Kata Harriet. Ya, karena aku nggak bisa terus-terusan hidup kayak gini. Hidup di sini itu penuh kebencian. Noah selalu membenciku, selalu berantem. Bapakku juga kayak gitu. Cuman ibu yang aku pikirin sih. Dan sekarang aku juga mikirin kamu. Seakan-akan aku tuh tidak ikhlas kamu jadi milik Noah. Dan karena hal itu juga aku pikir aku sebaiknya secepatnya aku pergi ke Amerika, kata Fletcher. Harriet pun hanya terdiam, tidak bisa berkata-kata. Dalam hati dia berharap dia menikah dengan Fletcher, bukan dengan Noah. Tetapi kenyataannya dia istri Noah. Ya sudahlah. Dan mereka pun sudah dekat dengan rumah, sehingga Fletcher bilang kepada Harriet, Harriet, kamu duluan. Aku mau ke gudang karena aku tadi bilang aku mau benerin pintu di gudang. Jangan bilang-bilang aku jemput kamu, nanti ya Noah bisa aneh-aneh nanti pikirannya. Terus Harriet berkata, iya baik gitu kan. Dan sementara Fletcher ke gudang pura-pura benerin pintu yang gak perlu dibenerin, Harriet pun masuk ke rumahnya sambil berkata, aku pulang dan maaf ya telat, kata Harriet. Nah, akhirnya udah bisa makan dong, kata mertua lakinya. Oh iya, kalau gitu aku ini ya, aku siapin piring. Jadi piringnya belum ditata gitu. Tapi masakannya sudah ready untuk di-serve atau untuk disajikan.
Iya, kata ibu mertuanya. Ntar tunggu Fletcher. Noah pun berkata, cuman benerin pintu kok lama banget sih si Fletcher, kata Noah. Ntar lagi dia pasti udah masuk, kata ibunya. Dan akhirnya Fletcher pun datang. Lalu mereka pun mulai makan. Hari demi hari, itulah kegiatan Harriet. Pergi kerja, pulang kerja, pergi kerja, pulang kerja. Kemudian suatu hari, ketika dia pulang kerja, dia itu kecapean sekali dan merasa sangat haus. Dingin tapi haus gitu. Kemudian dia melihat cottage atau rumah kecil gitu. Rumah siapa ya? Selama ini dia nggak ngeh gitu ada rumah itu yang setiap hari dia lewati. Karena dia sangat haus di hari itu, dia pun memberanikan diri mengetok pintu rumah tersebut. Dan ternyata surprise, yang membukakan pintu adalah Mary, teman kerja dia. Mary dia seorang yang sudah parut baya ya, udah tua gitu. Dan oh hello Dad, kata Mary. Ada yang bisa aku bantu? Terus Harriet menjawab, maaf Mary kalau aku ganggu, aku beneran nggak tahu ini rumah kamu, tapi aku bener-bener tenggorokanku kering banget, aku butuh minum, boleh minta air nggak? Oh masuk, kata Mary. Dia seneng gitu. Nggak setiap hari aku punya tamu gitu, ya masuk aku buatkan teh. Jadi tehnya tuh udah ada di di jarnya gitu, tinggal nuang gitu. Minum, kata Mary. Dan Mary melihat keadaan Harriet itu yang perutnya makin membesar. Mary berkata kepada Harriet, kira-kira nanti kalau kamu lahiran, kamu sudah menentukan enggak siapa yang bantu kamu lahiran? Kata Mary. Iya ya, aku belum kepikiran hal itu, kata Harriet. Mungkin mertuaku bisa bantu, dia kan punya 2 anak, kata Harriet lagi. Dan Mary pun menggelengkan kepala. Enggak, mertua kamu enggak bisa bantu kamu lahiran. Aku masih ingat aku yang bantu dia melahirkan anak pertamanya. Padahal sebenarnya tidak ada yang salah dengan proses persalinan dia, termasuk gampang. Tetapi aku nggak pernah ngeliat wanita melahirkan menangisnya seperti tangisan mertua kamu itu. Pokoknya bener-bener kayak heboh banget gitu. Jadi aku pikir dia nggak mungkin lah bisa bantu kamu lahiran, kata Mary. Lalu Harriet pun, oh kamu dukun bayi? Iya, aku biasa bantu orang-orang lahiran, tetapi karena aku sudah tua sekarang nggak terlalu handle banyak, paling yang deket-deket saja, yang daerah sini aja, kata Mary. Kalau kamu mau, aku nanti bisa bantu. Jadi kan rumah kita nggak terlalu jauh. Kalau siang aku bisa jalan ke rumah kamu, tapi kalau malam ya suruh suami kamu jemput aku. Dan Harriet pun bersyukur gitu. Wah terima kasih ya Mary. Lalu Mary bercerita, kamu nikahnya sama anak kedua dari Ellen kan? Ellen Cook ya. Jadi mertua Harriet adalah Ellen Cook. Iya Noah. Aku ingat banget, kata Mary, ketika Ellen melahirkan anak pertamanya yaitu Fletcher. Tetapi aku nggak tahu dengan kelahiran yang anak kedua, nggak ada yang tahu, tiba-tiba dia punya anak aja. Misteri gitu. Nggak ada yang tahu pokoknya, kata Mary. Kemudian Harriet pun berkata, ya mungkin orang lain yang bantu. Mungkin juga sih, kata Mary. Dan ya udahlah gitu, nggak ngomongin itu lagi. Akhirnya Harriet pun berterima kasih dan dia lanjut perjalanannya menuju ke rumahnya. Sebelum sampai ke rumah, Harriet pun seperti biasa, dia ketemu dengan Fletcher yang saat itu Fletcher sedang motong dahan pohon ya, supaya ya bisa buat kayu bakar, kemudian juga
nggak terlalu gelap di bawah pohon itu, karena di bawah pohon itu dimana Harriet juga melewati jalan itu gitu. Kemudian mereka pun ngobrol-ngobrol bareng dan Harriet bertanya kepada Fletcher, "Fletcher, kamu udah bilang belum ke ibumu tentang rencana kamu yang kamu mau pergi ke Amerika?" "Belum sih." Lalu Harriet berpikir, kasihan ibumu. Ya kasihan, tapi aku beneran Harriet, aku nggak bisa ngelihat kamu jadi milik Noah. Aku nggak bisa hidup di dalam rumah itu yang penuh kebencian. Memang hari-hari dia dengan Noah itu selalu berantem gitu, kakak adik itu selalu berantem. Dan bapaknya itu kalau mereka berantem malah diadu gitu. Jadi Fletcher itu nggak tahan dengan hal itu. Dia itu ingin cari kedamaian intinya. Lalu Harriet berkata, "Ya udah, sebaiknya kamu nanti kasih tahu ibumu. Kasihan kalau kasih taunya mendadak." "Ya udahlah, nggak apa-apa, gimana lagi? Hidup aku kalau di sini terus-menerus aku bisa jadi apa?" kata Fletcher. Akhirnya mereka pun balik dan Fletcher pun masuk ke dapur ya bareng Harriet. Dia minum teh, makan kue yang disediakan oleh ibunya. Lalu dia berkata kepada ibunya, "Bu, aku ada sesuatu yang ingin aku sampaikan ke ibu." Ibunya hanya menatap. "Kenapa?" "Aku mau merantau, Bu. Aku mau ke Amerika," kata Fletcher. Ibunya pun langsung kaget, kayak shock gitu. "Kenapa? Kenapa kamu harus pergi?" kata ibunya. "Bu, ibu tahu hari-hari kita di sini, terutama aku dan Noah dan Bapak. Kita bertiga selalu beradu mulut. Aku nggak tahan hidup seperti ini, Bu. Aku inginkan kedamaian dan aku nggak temukan kedamaian di rumah ini," kata Fletcher. Dan Harriet pun berpikir ibunya itu akan melarang, nangis gimana lah gitu kan. Ternyata ibunya hanya menatap Fletcher dan berkata, "Kalau begitu nak, pergilah, carilah kedamaian itu. Tapi jangan lupa minimal kamu kabari ibu, tulis surat ke ibu ya," kata ibunya. Fletcher pun memeluk ibunya dan berkata, "Iya Bu, pasti." Nah setelah itu Fletcher keluar untuk ya melakukan sesuatu di luar ya, motong kayu dan lain sebagainya. Ya sebagai peternak itu pasti selalu aja banyak sekali kerjaan di luar sana. Kemudian Harriet merayu-rayu ibunya supaya tidak bersedih. "Bu, ya udah, kalau Fletcher memang pilih pergi, tapi kan masih ada Noah," kata Harriet pada ibu mertuanya. "Noah kan juga anak ibu. Nanti sebentar lagi aku juga lahiran nih, Bu. Nah, ibu pasti seneng dong nanti punya cucu." Kemudian Harriet tuh kaget dengan tatapan ibu mertuanya. "Emang aku ngapain bahagia dengan kehadiran anak kamu? Anak kamu ya anak kamu, bukan darah dagingku," kata mertuanya. Dan kaget banget Harriet mendengar hal itu gitu. "Maksud ibu apa?" kata Harriet. Ellen Tuck atau mertua Harriet ya meneruskan ceritanya. "Waktu itu anakku Fletcher baru umur 4 tahun. Aku memangkunya dan aku menyuapi Fletcher. Tiba-tiba suamiku datang membawa seorang anak laki-laki berusia 2 tahun yang dia menarik Fletcher dari pangkuanku, kemudian dia mendudukkan Noah di pangkuanku menggantikan posisi Fletcher, lalu dia berkata kepadaku, 'Nih, aku bawa anak satu lagi untuk kamu rawat. Rawat dia seperti kamu rawat Fletcher. Dia juga anakku. Kalau kamu sampai tidak merawat anak ini, awas kamu,' kata Tuan Tuck, kata Mr. Tuck, suami Ellen Tuck.
Dan Harriet pun kaget mendengar hal itu. Nggak pernah dia sangka ternyata Noah bukan anak daripada Ellen tuh. Noah bukan adik kandung daripada Fletcher. Harriet pun bertanya, apakah Noah tahu? Kemudian mertua Harriet menggelengkan kepala dan berkata, mereka berdua nggak ada yang tahu. Dan tidak ada yang tahu selain aku dan suamiku. Sekarang aku cerita sama kamu, jadi kamu tahu. Lalu Harriet berkata, oh iya, sekarang aku tahu kenapa ibu terlihat lebih sayang kepada Fletcher dan sama sekali tidak care atau tidak peduli kepada Noah. Karena ternyata Noah bukan anak ibu. Ibu mertuanya pun menjawab, aku merawat dia, aku berusaha menyayangi dia, tapi rasa sayang itu tidak di situ. Bagaimana mungkin aku mencintai seorang anak dari hasil suamiku tidur dengan pelacur di luar sana, kata mertua Harriet. Dan Harriet pun berpikir, ya juga sih, tapi ya udahlah.